Ya, kembali lagi dalam program lagi on air di pagi yang berbahagia ini masih membahas mengenai urgensi Ya, akidah yang benar ya. yang benar ya. Masya Allah tadi telah dibahas di segmen yang pertama, akidah Mhm, itu bagaikan pondasi dalam kehidupan kita ya. Kalau betul. ibarat rumah, Mhm. pondasinya kalau bagus, apa yang dibangun di atasnya itu insya Allah akan kokoh Iya, bagus tapi gitu ya. kalau akidahnya ataupun pondasinya itu nggak kuat, Mm-mm. mau dibangun tinggi-tinggi, boro-boro tinggi-tinggi, pendek pun dia pecah, Pecah hancur, roboh ambruk gitu ya, ya. seperti itu ya. Ya, Mm-mm. kembali kita mengajak bagi sahabat keluarga Muslim dan sahabat Aris Salah dimanapun Anda berada. Ya silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0617944282. Iya, atau juga melalui pesan singkat di 085271153456 ya. Iya, Kita kemana? ya. Dilanjutkan Gimana dulu ada ya? penelpon? Belum Oh, ya? belum ada Kita penelpon. Mhm. lanjutkan dulu nih ke pembahasan kita. Ya, ada Ya, penelpon nampaknya Pak Tur. Kita angkat oke, dulu. kita angkat dulu ya. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, Halo. ya, halo, assalamualaikum. Ya, Ya, terputus terputus. ya. Silakan dicoba Silakan kembali. dicoba kembali dan untuk melayangkan pertanyaannya, insya Allah akan dijawab oleh narasumbernya ya. Iya. Gimana Pak Tur? Ada pertanyaan masuk? Ya, ini ada SMS yang masuk, Ustadz. Ini ada pertanyaan Iya, dari Abdullah, Ustadz. Ya. Bismillah, Ustadz, mohon penjelasannya tentang jalan kebenaran hanya satu, Ustadz. Nah, apakah itu masalah akidah saja atau masalah fikih juga, Ustadz? Mungkin penjelasannya, Ustadz. Ya. iya. Terima kasih kita ucapkan ke Abdullah yang telah bertanya pada sesi pagi ini. Ya, mengenai akidah, ya kan? Akidah hanya atau jalan kebenaran hanya satu. Yang dikatakan di situ adalah tidak ada perselisihan di dalamnya. Iya. Itu yang dimaksud di situ adalah akidah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perselisihan dalam ibadah, Ya. ya dalam tata cara itu sudah ada sejak zaman Nabi. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup itu sudah terjadi perselisihan di antara kalangan sahabat tentang pengerjaan sebuah ibadah. Fikihnya gitu Ya, maksudnya. itu masalah fikih. Dan adapun masalah akidah mereka sama, mereka satu, nggak ada berbeda. Iya. Ya. Tidak ada yang mengatakan sebagian sahabat mengatakan Allah di mana-mana, sebagian mengatakan Allah di atas aras gitu kan. Semuanya satu. Semua mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arasnya. Inilah akidah yang benar. Tapi dalam tata cara amalan mereka berbeda. Iya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan kepada para sahabatnya, la tusallunal asra illa fi bani Quraizah. Itu janganlah kalian salat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraizah, Ya. yaitu orang Yahudi yang akan karena menyalahi janji dengan Rasulullah, Ya. lalu akan dikepung. Dan mereka berpemahaman bahwa hadis ini itu menyuruh mereka untuk bersegera sampai sebelum asar. Dan ada yang mengambil sejarah zahir hadis. Kalau belum sampai di sana, walaupun udah lewat atau udah hampir habis waktu asar, mereka sholat di sana. Karena perintah Nabi la tusallunal asra illa fi bani Quraizah. Jadi hadis yang satu, ya lafaz yang satu, berselisih mereka dalam memahaminya. Dan ketika diadukan kepada Nabi SAW, Nabi tidak menyalahkan salah satu daripada dua kelompok tersebut. Ya. Ini berarti perselisihan amalan ini dikatakan dengan dalam segi furu, ya kan? Ini dibolehkan. Iya. Dengan syarat ada dalilnya. Iya. Ya, ada dalilnya. Jangan kita katakan oh ini berselisih para ulama. Satu pakai dalil, satu tidak, itu bukan berselisih. Ya, sama-sama dalil yang sama atau dalil yang sama-sama sahih, tetapi satu memahami begini, satu memahami begitu. Ya, kedua-dua boleh gitu. Sebagaimana membaca bismillah. Ya kan? Ustaz, Ada yang mungkin menjaharkan, ada yang ini kan. Ya, ketika dilakukan oleh Nabi, benar hadis kedua-duanya dibolehkan. Baik. Dan juga mengenai ikhtilaf, ya kan? Ini ada dua macam. Ada ikhtilaf tadad
yaitu ikhtilaf yang dia berlawanan. Oh, ada dua Ustaz ya. Iya. Ya, kan sebelum kita bahas masalah ikhtilaf kedua ini, kita angkat dulu Ustaz, telepon dulu Ustaz. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan dengan siapa siapa dari di mana? mana? Dengan Abu Umar di Bengkulu, Ustaz. Baik. Abu Umar, Bengkulu. Silakan Silakan. pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang tasbih, Ustaz. Dari yang saya dengar, memang kan Rasulullah tidak mencontohkan menggunakan tasbih yang biji hitungan itu. Ya. Iya, iya. Tetapi dalam beberapa praktek, mungkin untuk zikir yang mungkin jumlahnya agak banyak, Ustaz. Iya. Orang mungkin kadang agak kesulitan menetapkan hitungan yang mungkin hitungannya di atas 100 atau seperti apa, kan ada zikir-zikir yang memiliki keutamaan jika dibaca banyak. Itu kalau kita menggunakan tasbih, apa kita dianggap menyalahi, tidak mencontoh yang diajarkan oleh Nabi, Ustaz? Iya. Atau Iya. diperbolehkan atau kira-kira gimana itu, Ustaz? Baik. Terima kasih ya, Ustaz. Iya. Iya, terima kasih. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dari Abu Umar di Bengkulu, namun pertanyaannya kita simpan dulu. Kita akan lanjutkan kembali ya. Tadi tentang Penjelasan ya. penjelasan tadi ya, Dua ikhtilaf tadi. Iya. Jadi perlu kita ketahui perselisihan dalam agama itu ada dua macam. Ada yang pertama dikatakan ikhtilaf tadad, yaitu ikhtilaf yang dia berlawanan. Yang satu menafikan yang lain, yang satu meniadakan yang lain. Satu mengatakan benar, satu mengatakan salah. Ya. Ya. Jadi di sini bagaimana sikap kita? Ya. Dan ini kebanyakan terjadi di permasalahan akidah. Ya. Di permasalahan akidah, permasalahan keyakinan itu kebanyakan ikhtilafnya tadad atau permasalahan usul. Ya. Ya, permasalahan usul ini juga ikhtilafnya tadad. Masalahnya usul itu sholat itu wajib 5 hari 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi ada kelompok yang mengatakan sholat itu hanya 3 waktu. Berarti ini kan masalah usul, ya kan, baik itu dari muamalah Ya. ataupun keyakinan yang i'tiqadiyah, yang mana dua-duanya ini dia saling berlawanan. Satu mengatakan 5, satu mengatakan 3. Tentu ada satu yang dibenarkan. Betul. Ya. Dan inilah yang dikatakan kita kembalikan kepada dalil mana yang benar. Iya. Ya. Karena Syiah meyakini bahwa sholat hanya tiga waktu. Oh. Iya. Bukan 5 waktu gitu. Iya. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sholat 5 waktu. itu yang diwajibkan kepada kita yaitu 5 waktu. Ya. Inilah yang dikatakan ikhtilaf tadad, yang dia satu berdasarkan dalil, satu tidak. Dan yang kedua keyakinan dalam perselisihan masalah keyakinan ini seperti itu juga. Satu mengatakan Allah di mana-mana, satu mengatakan Allah di arsy. Iya kan. Walaupun yang mengatakan Allah di mana-mana itu innallaha ma'akum aina ma kuntum. Mereka berdalilkan juga, tetapi kalimatu haqqin yuradu bihil batil. Masya Allah. Artinya dalilnya benar, tetapi maksud dari yang dimaksudkan mereka itu salah. Iya. Karena ma'iyah di situ bukan zatnya Allah, tetapi ilmunya, kebersamaan Allah itu dalam segi Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ketika perselisihan tersebut tidak berdasarkan dengan dalil yang sahih, baik itu dari Al-Quran ataupun Sunnah, karena permasalahan usul, permasalahan pokok itu diambil dari mana? Diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Iya. Selagi permasalahan tersebut diambil dari Al-Quran dan Sunnah as-sahihah, maka insya Allah disitulah kita akan mendapatkan kebenaran tersebut. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah firqah najiyah, yaitu golongan yang selamat. Yang dia selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terbaik. Iya, Masya Allah. Ya, Ustaz, sebelum kita jawab pertanyaan dari Abu Umar di Bengkulu, kita angkat lagi penelpon, Ustaz. Ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dengan siapa dan di mana? Mama Rani, Ustaz. Di Iya, silakan Mama Rani. Silakan pertanyaannya. Ini, Ustaz, ada pertanyaan titipan dari teman. Nah, apakah benar kalau ada seseorang atau tetangga kita itu yang berbuat zina, 40 rumah di sekitar orang tersebut akan mendapat kesialan, Ustaz? Iya. Nah, gitu aja, Ustaz, pertanyaan saya. Iya. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iya. dari Mama Rani ya, Ya, di di tebing Tebing tinggi. Tinggi. Ya, namun sebelum kita jawab pertanyaan dari Mama Rani, ya, kita akan jawab dulu set pertanyaan dari Abu Umar di Bengkulu terkait masalah tasbih. Tasbih ya. Iya. Ya, biji tasbih tadi yang subhanallah apa itu namanya? Kadang ada sampai 99 gitu jumlahnya. Ya intinya beliau boleh nggak gitu berzikir dengan jumlah yang misalkan zikirnya 100 gitu ya, yang Atau lebih banyak gitu ya. banyak. Jadi kalau pakai jari takut lupa nih tadi itu. Iya, iya. Jadi kalau yang Biar jumlahnya terhitung banyak gitu boleh ya. nggak nih Ustaz pakai itu? Mengenai berzikir dengan menggunakan tasbih, yang pertama perlu kita pahami bahwa zikir adalah ibadah. Iya. Ya. Zikir adalah ibadah amaliyah, yaitu ibadah amaliyah, perbuatan, dan juga ibadah perkataan. Ya. Ya, perbuatan mungkin ada gerakan di situ, ya, dan juga perkataan karena zikir diucapkan dengan lidah. Ya. Dan mengenai perihal ibadah, kita kembalikan kepada mengikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam beribadah. Ya. Karena Rasulullah SAW beribadah, berzikir, beliau menggunakan jarinya, ruas-ruas jari sebelah kanan. Ya. Ya. Dan adapun zikir menggunakan batu, menggunakan biji tasbih belakangan. Atau Itu setelah Nabi SAW meninggal, itu asar dari Ibnu Umar. Itu hadis yaitu yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Setelah Rasulullah meninggal, asar ini mengatakan bahwa Ibnu Umar beliau pergi ke masjid, yang mana di masjid telah ada kelompok-kelompok orang. Ya. Yang satu dari kelompok tersebut menjadi komandan, menjadi ketua. Kabbiru mi'ah, sabihu mi'ah gitu. Takbir 100. Nah, jadi mereka pakai kerikil, pakai batu, hasawa ini dikatakan, kerikil batu-batu kecil. Bertakbir 100 kali, bertasbih 100 kali gitu. Lalu Ibnu Umar mengatakan apa? Belum lagi menegur mereka, belum lagi peninggalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah hilang. Baju beliau masih ada, alat perkakas beliau masih ada, tapi kalian telah melakukan sesuatu yang baru. Karena yang diajarkan adalah yaitu berzikir dengan jari, yaitu tasbih subhanallah 33 kali, ya kan? Takbir alhamdulillah dan tahmid, takbir Allahu akbar dan tahmid alhamdulillah. Itu 33 kali. Setelah salat fardu. Ya. Jadi tidak dianjurkan bertasbih dengan menggunakan alat bantu, apalagi kita mewajibkan kalau enggak bertasbih, kalau enggak berzikir dengan tasbih, zikirnya tidak sah karena hitungannya nanti kacau atau gimana. Iya. Ya, zikir aja kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya kan? Udzurullaha katsiran, yaitu berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maka untuk perkara berzikir ini, marilah kita kembali kepada generasi terbaik. Yang dikatakan generasi terbaik itu adalah generasi yang hidup pada zaman Rasulullah, yaitu para sahabat, dan generasi setelah mereka, yaitu zaman tabi'in, dan generasi setelah mereka, ada 3 generasi yang dikatakan generasi terbaik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina la yalunahu. Yaitu sebaik generasi itu adalah generasiku, itu para sahabat, dan kemudian setelahnya, dan kemudian setelahnya itu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Masya Allah. Dan juga kalau seandainya ini baik, ya kan, tentu mereka akan melakukannya terlebih dahulu. Tidak akan ditegur oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baik. Ya. Masya Allah, terima kasih Allah atas Ta'ala. jawabannya. Ya, jadi nggak usah pakai kalkulator atau apa ya. Iya. Udah. Seberapa Kelebihan kan kali nggak gitu apa-apa ya. juga kan. Oke, Kita baik. angkat dulu telepon. Ya, ada siapa lagi nih? Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. dengan siapa dan di mana? Aisyah di Sedang Bedagi. Ustaz. Iya, baik. Silakan pertanyaannya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ada 2 pertanyaannya, Ustaz ya. Iya, Ini silakan. ada orang yang mengatakan ini, Ustaz. Kita berzikir katanya lebih dari 1000 kali. Katanya kita kalau berbuat dosa itu
dosanya dalam zikir 1000 kali itu ya Ustaz, kan ada kan? Iya. Iya. Dosa yang dia berbuat katanya terhapuskan gitu Ustaz. Karena ada seorang ibu meminta tolong ke kita menasihati gitu Ustaz ya. Iya. Karena dia bilang punya suami tidak adil pada dia katanya kan. Iya. Tapi dia melakukan zikir setelah dia marah-marah istrinya, suami berzikir itu Ustaz. Iya. Nah, di situ selesai kata dia Ustaz, perkara yang dilakukan kepada istri tadi. Iya. Nah, itu bagaimana gitu Ustaz? Tolong penjelaskan dari situ Ustaz ya. Ya, terima kasih. Yang kedua tentang ini Ustaz. Katanya kalau kita mau beribadah kepada Allah, menghadirkan Allah dalam hati kita. Iya. Karena Allah itu akan dekat di hati kita, karena katanya ini kan, kalau ada Allah di hati kita, maka kita akan khusyuklah dalam beribadah. Nah, itu bagaimana dalam yang seperti itu Ustaz? Baik, baik, baik. Tolong penjelasannya Ustaz. Iya. Syukron. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, ada 2 pertanyaan ya dari Ukhti Aisyah. Ya, dari Namun Sedang Mudagi. kita akan jawab setelah Jeda ya. jeda ya. Dan sahabat keluarga muslim, sahabat Risalah, jangan kemana-mana, tetap dalam program Lagi On Air.